dan kita iriskan di posisi sekarang tentu berbeda akan Ya. aspek permainan tersebut. Terkhusus dengan Spanyol, mereka di posisi sekarang lebih progresif, lebih cepat untuk mengarahkan bola ke depan jika ada ruang-ruang yang muncul. Jadi ini PR yang penting bagi Argentina juga, bagaimana meresponnya secara identitas. Tentu Argentina pun harus bermain lebih shifting. Shifting itu artinya lebih compact. Seandainya bola Oke, jadi harus tampil seperti apa? Kita ke Bung Wesley. Dua-duanya untuk membaca kekuatan masing-masing lawan. Seperti apa untuk kemudian bisa menambal kekurangan dari masing-masing? Bung Wesley. Ya, saya berharap tidak ada kehati-hatian yang berlebihan dari kedua kubu karena final, Mbak. Tidak ada pelatih yang ingin gagal di final. Mungkin kasarnya nih, joke-nya tidak ada pelatih yang mau mengulangi kesalahan Thomas Tuchel ketika Inggris menghadapi Argentina. Jadi pasti ada kehati-hatian. Memang kita berharap kedua tim bermain dengan DNA-nya mereka, bermain dengan kualitas terbaik mereka, dan Spanyol mungkin akan berharap meraih gelar juara keduanya dengan cara mereka yang sudah stabil sejak awal di grup H, dan hanya Belgia yang sanggup membobol mereka hingga sampai final ini. Kemudian Argentina pasti punya mimpi mengikuti jejak Italia dan Brazil sebagai negara yang bisa juara Piala Dunia back to back. Dan di Piala Dunia ini kita disuguhkan pertarungan antara juara Eropa 2024 Spanyol dan juara Copa America Argentina 2024, dan kita juga melihat bagaimana mazhab sepak bola itu terus bergerak. Jadi kita sama-sama menunggu. Saya berharap sih Scaloni memainkan formasi terbaik mereka. Kemudian Spanyol juga, sebenarnya saya berharap sayap-sayap Spanyol ini bermain lebih agresif ketika di Euro. Saya nggak tahu, Bung Tommy lihat apakah sayap-sayap Spanyol ini tidak seagresif di Piala Eropa karena banyak masuknya dibandingkan melebarnya ya. Oke. Bung Tommy, ditambahkan, kita mau bicara dari sejarah pertemuan keduanya ya. Dari 14 pertemuan, Spanyol 6 menang, Argentina 6 menang, imbang 2. Ya, ternyata kekuatannya cukup berimbang begitu. Bagaimana kalau Anda membacanya? Mereka terakhir bertemu di laga persahabatan ya pada tahun 2018. Ya, in this moment memang tadi menyambung dari Bung Wesley juga pertanyaan sesuai dengan Mbak juga. Perubahan permainan terjadi terkhusus terhadap Spanyol. Nah, di Euro kemarin mereka memang betul-betul memanfaatkan kelebaran, dan di posisi sekarang sayap mereka sedikit menahan, atau lebih tepatnya bahasa teknisnya adalah permainan positional play. Jadi lebih bermain bergerak dengan tujuan memberikan panggung ataupun ruang terhadap rekan-rekannya. Dan jika kita bicara track sejarah di masa lalu dan kita iriskan di posisi sekarang, tentu berbeda akan aspek permainan tersebut. Terkhusus dengan Spanyol, mereka di posisi sekarang lebih progresif, lebih cepat untuk mengarahkan bola ke depan jika ada ruang-ruang yang muncul. Jadi ini PR yang penting bagi Argentina juga, bagaimana meresponnya secara identitas. Tentu Argentina pun harus bermain lebih shifting. Shifting itu artinya lebih compact. Seandainya bola diarahkan ke tepi kelebaran sebelah kanan, misalnya ada Lamine Yamal, atau flank sebelah kiri Baina dan lain sebagainya, pergerakan tanpa bola yang dimiliki Argentina, bloknya harus sama-sama, harus secara unit bergerak ke area tersebut. Nah, untuk posisinya Spanyol juga menghadapi Belgia menjadi turning point-nya, mereka mengalami kebobolan. Di media sosial ataupun di jagat media-media mainstream, tak banyak yang meng-highlight bagaimana kelemahan yang dimiliki Spanyol di sektor pertahanannya. Bagaimana caranya bisa menciptakan sebuah gol. Nah, kalau kita lihat Argentina sendiri, ini mungkin bisa menjadi antitesa bagi sektor pertahanan dimiliki oleh Spanyol. Apa itu? Kaitan bola-bola udara, bola-bola crossing untuk mengkonversikan menjadi sebuah gol. Saat menghadapi Belgia, Spanyol kebobolan dari situasi bola crossing, bola udara. Kita tahu Argentina, Mbak, beberapa laga menghadapi Cape Verde dan lain sebagainya, banyak contoh, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, dan lain sebagainya bisa memanfaatkan situasi tersebut. Dikala lawan-lawan di area pertahanan memiliki postur yang lebih tinggi. Bahkan saat menghadapi Inggris kemarin menjadi sebuah highlight, Bung. Tingginya 185, 190, 678 pemain, tapi kalah dengan Lautaro Martinez yang tingginya 172, 174.
Nah, ini kan artinya kita bicara positioning. Ya. Hitung-hitungannya nggak selamanya postur tinggi, pemain yang posturnya lebih rendah gagal untuk bisa mengkonversi hal tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, Bung Wesley, kita berbicara jika ya, what if? Jika terjadi perpanjangan waktu bahkan sampai adu penalti, siapa yang lebih diuntungkan? Semoga ya, semoga 90 menit supaya nggak kelamaan kita begadang ya. Saya tuh khawatirnya bahan bakar Argentina ini sudah terkuras dari pertandingan sejak 32 besar, sangat menyita fisik dan stamina mereka. Jadi kalau ini bisa dibenahi oleh tim pelatih fisik dalam proses recovery, harusnya bisa, ya harusnya bisa dan tidak banyak kegiatan-kegiatan mengganggu. Mungkin kita bisa mulai dari nol lagi nih, gitu. Tapi kalau adu perpanjangan waktu, yang punya pengalaman kan Argentina di Piala Dunia ini, gitu. Itu juga jadi faktor penentu. Bukan berarti Spanyol tidak kuat atau lemah dari perpanjangan waktu, tapi mereka belum pernah meladeni tim-tim yang memberikan perlawanan sampai masa injury time yang terus-terusan sampai kemudian perpanjangan waktu. Jadi antara pengalaman yang dirasakan oleh Argentina maupun fisik yang menguras mereka dengan kesegaran dari Spanyol. Bagi saya tetap saya katakan saya pengagum Messi, tapi di pertandingan kali ini saya melihat Spanyol lebih fresh, lebih siap dan lebih kuat dalam pertarungan bola-bola atas tadi. Benar ya, McAllister pun nyetak gol, Bu Tommy, jangan lupa usia jarang dia nyetak gol, tapi momentum itu tadi katakan mereka bisa menciptakan dan memaksimalkan momentum, itu Argentina. Oke. Bung Tommy, ditambahkan jika terjadi perpanjangan waktu bahkan sampai adu penalti, seperti apa Anda melihatnya? Karena Spanyol kan punya catatan penalti yang bersih ya lewat Oyarzabal. Salah satu aktor jika kita bahas what if tadi sampai tendangan adu penalti adalah sosok penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez. Dengan segudang pengalamannya Mbak, dengan segala macam cara cywar yang ia lakukan terhadap penendang yang melakukan tendangan ke gawangnya, itu salah satu faktor yang membedakan. Tak semua penjaga gawang memiliki akan hal tersebut. Sehingga ya jika ditanya kalau sampai tendangan adu penalti, saya mengarah ke posisinya Argentina karena salah satu faktornya ada sosok penjaga gawang Emiliano Martinez. Tetapi secara hitung-hitungan ya kita berharap lah ya untuk di posisi final ini partai yang betul-betul seru yang bisa diselesaikan lah setidaknya sampai 90 menit laga dengan penampilan-penampilan yang betul-betul luar biasa. Tadi Bung Wesley sudah menyenggol sayap dari Spanyol lebih agresif ya. Di malam inilah kita lihat Bung Wesley, Lamine Yamal dan lain sebagainya lebih bermain agresif semoga. Tetapi untuk Argentina sendiri tentu mereka harus berhati-hati bagaimana merapatkan posisi karena kebiasaan di turnamen Piala Dunia ini rata-rata ball possession yang dimiliki Argentina itu 61-62% per pertandingan, sehingga hitung-hitungan mereka harus lebih kolektif lagi secara unit untuk menutup ruang, untuk mengantisipasi sehingga ada momentum bisa pemain seperti Julian Alvarez, Messi sebagai komando memanfaatkan transisi di sektor pertahanan. Saya sepakat soal waktu recovery yang dimiliki oleh Argentina, sama juga saat menghadapi Inggris kemarin banyak pihak mengatakan ini sudah terkuras, ini sudah terkuras, ini sudah terkuras. Bicara akan aspek fisik, saya juga pernah bekerja sama di Arema FC tahun 2022 sebagai video analis dan di situ pengalaman yang saya petik adalah di saat aspek fisik dari seorang pemain sudah terkuras, kemudian mental daripada pemain memang betul-betul superior, memang betul-betul oke untuk fight terus memenangkan laga sampai akhir pertandingan. Kadang fisik yang kita pikir secara mata sudah terkuras, Mbak, tiba-tiba mendongkrak. Itulah yang selama ini kita lihat ya untuk di posisinya Argentina ketika pemain-pemain berpengalaman, ketika pemain-pemain yang sudah merasakan di momen-momen terjepit mentalitasnya keluar sehingga bisa membantu sedikit banyaknya aspek fisik tersebut. Dan di momen pertandingan menghadap Inggris kemarin pun Argentina nggak langsung secara teknikal tancap gas terus. Dari data yang kita dapat juga Mbak, di babak pertama kan hanya 0,02 kesempatan XG yang mereka hadirkan. Jadi itu salah satu momentum mereka juga untuk menjaga ritme stamina mereka. Seperti itu Mbak. Oke, harus tancap gas di awal dong ya berarti apa yang dilakukan oleh Argentina dan juga Spanyol. Bung Wesley. Ya, semua orang pasti ingin
cepat menemukan ritme dan menguasai permainan. Tapi pengalaman bahwa Argentina 2 kali comeback setelah lawan mencetak gol lebih dahulu, Mesir bahkan 2, Inggris dapat 1, kemudian Argentina bisa membalikkan situasi. Itu yang disebut tadi oleh Bung Temi mental. Ketika dapat second win itu angin kedua, itu memang fisik bisa membuat teratasi lah dengan keberhasilan mereka menemukan kembali angin kedua, semangat kedua. Itu saya katakan tadi, kalau kubu Spanyol bisa mematahkan momentum itu, mereka bisa mendapatkan peluang untuk menggerus fisiknya Argentina. Tapi kalau Argentina bisa mematahkan poros permainan, saya nggak tahu, tapi saya masih melihat Rodri masih terlalu dominan menjadi poros permainan Spanyol sepanjang Piala Dunia ini. Dan kalau poros itu diganggu, entah itu oleh McAllister, oleh Paredes, atau siapapun, ini Spanyol bisa oleng juga. Nah, itu yang kemudian kita katakan siapa yang bisa merusak momentum lawan dan menciptakan momentum untuk timnya sendiri, itu akan berpeluang. Oke. Terakhir untuk masing-masing pengamat sepak bola, berapa skor akhirnya, Bung Tommy? Ya, kalau jawaban singkatnya ini pertandingan saya pikir 50-50 ya Mbak ya. Yang akan kemungkinan besar yang akan memungkinkan sebagai faktor pembeda itu adalah bagaimana kaitan sama transisi dari kedua tim, kemudian kaitan sama struktur. Terkhusus untuk untuk Spanyol yang dominan sama penguasaan bola itu betul-betul penting terhadap pertahanan dimiliki oleh Argentina merapatkannya. Sehingga kalau skor saya tidak menjawab secara spesifik ya Mbak ya, tetapi hitung-hitungannya saya memikirkan ini pertandingan. Bung Tommy, nggak apa-apa jawab aja Bung Tommy. Ya, skor selisih satu. Yang unggul Argentina. 1-0, 2-1. Ya, 3-2, 1-2, selisih satu. Pokoknya selisih 1 ya. Oke deh, ya. Bung Wesley berapa skornya? Dari semua pertanyaan kita diskusi tadi, yang paling susah pertanyaan ini Mbak Nela. Ya, emang iya, memang betul itu. Kalau boleh, saya mundur ke tahun 66 ketika Argentina mengalahkan Spanyol di perjumpaan pertama kali di Piala Dunia. Jadi ini pertemuan kedua, skor 2-1, kita balik deh. Yang sekarang 2-1-nya buat Spanyol. Berapa, Bung Wesley? 2-1 untuk Spanyol, 2-1 membalas untuk Spanyol. kekalahan di Oke, mantap. Kita akan tunggu ya nanti dini hari ya, persiapkan diri untuk begadang nanti malam. Hanya ada 1 trofi, 1 juara, dan 1 tim yang akan dikenang sepanjang sejarah. Apakah Argentina atau Spanyol, kita akan nantikan bersama. Terima kasih Bung Tommy, Bung Wesley sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Pemirsa, pemenang Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola modern tak lagi sekedar mengandalkan 1 atau 2 pemain bintang. Kerja kolektif, struktur pertahanan yang solid saat kehilangan bola, dan efisiensi saat mengubah peluang menjadi gol adalah formula mutlak bagi sang juara. Siapa juara dunia kali ini? Spanyol, La Furia Roja, atau petahana Argentina? Kami akan kembali sesaat lagi.